Halo semuanya, perkenalkan namaku Giovanni Williamsyah dan di sini aku akan membahas tentang alur perjalanan peran hati dalam sistem ekskresi yang akhirnya memberikan efek khusus yaitu warna coklat pada feses dan juga warna kuning pada urin. Nah, jadi pertama-tama, kalian pernah gak sih penasaran kenapa sih feses atau pup kita itu warnanya coklat dan urin itu warnanya kuning? Nah, padahal kan kita makannya kan nasi goreng, nasi putih, ayam goreng, minumnya juga es teh, es jeruk. Tapi kenapa sih hasilnya pasti fesesnya warna coklat dan urinnya warna kuning? Nah, ternyata itu semua tuh bukan kebetulan loh. Tubuh itu punya sistem yang kerjanya itu kayak pabrik besar dan yang melakukannya yaitu hati. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan apa yang tadi aku sebutin? Jadi, ayo simak penjelasannya. Setiap hari tubuh kita memproduksi jutaan sel darah merah. Tapi seperti manusia juga, sel-sel ini itu nggak hidup selamanya, alias mereka juga punya umurnya, atau mereka juga punya waktu untuk pensiun. Nah, kalau di sel darah merah ini istilahnya dihancurkan. Saat proses ini terjadi, tubuh akan menghasilkan zat sisa yang bernama bilirubin. Bilirubin adalah zat berwarna kuning keemasan, tapi dia belum bisa langsung dibuang oleh tubuh karena bentuknya masih mentah dan dia itu istilahnya masih cukup berbahaya. Jadi bilirubin ini dikirim ke hati, tempat di mana dia akan diproses agar bisa lebih larut dalam air dan aman untuk dibuang oleh tubuh. Nah, kalian pasti penasaran kan ada berapa jalan? Nah, jadi bilirubin ini punya jalan. Yuk kita ikuti perjalanannya. Nah, ayo kita lanjut ke jalur yang pertama, yaitu lewat empedu ke usus. Setelah dari hati, sebagian besar bilirubin dikirim ke empedu, lalu akan masuk ke usus halus dan lanjut ke usus besar, di mana bilirubin bertemu dengan bakteri usus, dan mereka mengubahnya menjadi zat yang bernama sterkobilin. Sterkobilin inilah yang memberikan efek coklat pada feses kita. Jadi kalau pup kamu warnanya coklat, artinya proses tubuhmu itu berjalan normal. Tapi kalau warnanya pucat atau keabu-abuan, malah bisa jadi ada masalah di saluran empedu kamu. Nah, kita masuk ke jalur yang kedua, yaitu lewat darah ke ginjal. Sebagian kecil bilirubin tidak ke usus, tetapi tetap berada dalam darah dan dibawa ke ginjal. Nah, di ginjal inilah bilirubin diubah menjadi urobilin, zat yang larut dalam air dan dibuang lewat urin atau pipis. Nah, urobilin inilah yang bikin pipis berwarna kuning. Jadi, kalau kamu kurang minum, warna urinnya bisa jadi kuning tua, bahkan pekat seperti coklat. Tapi kalau kamu minum banyak air, warna urinnya bisa jadi bening, tapi itu juga bukan bening sih, masih agak kuning-kuning gitu. Dan itu bisa jadi pertanda untuk kita tahu apakah kita kekurangan air atau tidak. Nah, jadinya kita tahu kan sekarang teman-teman, kalau tubuh kita itu emang pintar banget. Jadi, warna pup dan pipis itu bukan cuma soal makanan atau minuman yang kita konsumsi, tapi juga tanda dari tubuh kita. Contohnya, kalau pupnya pucat, bisa jadi ada gangguan di hati atau di saluran empedu. Jika urin terlalu gelap, berarti kita kurang cairan atau kurang minum air putih, yang bisa jadi tanda juga kalau kita mengalami dehidrasi. Kalau urinnya keruh atau berbau aneh, bisa jadi terjadi infeksi di tubuh kamu. Jadi, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua proses tadi itu adalah kerjasama dari berbagai organ yang ada di tubuh kita. Ada hati yang memproses bilirubin, ada empedu yang membawanya ke usus, ada usus dan bakteri yang mengubah bilirubin jadi sterkobilin, ada ginjal yang ubah jadi urobilin dan buang lewat urin. Nah, jadi teman-teman, setelah kita tahu itu tadi, ayo kita jaga organ tubuh kita dengan baik, dengan cara seperti minum air putih yang cukup, makan makanan sehat, dan jangan sembarangan minum obat-obatan dan jangan terlalu overdosis. Terus jangan lupa juga istirahat yang cukup dan mengelola stres. Oke, sekian dari aku, terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.